Bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2111. Bunuh Richard dulu. Faktanya, Ye Junlin berada di tempat yang berbahaya. Grup Sansing Negara Bintang. Dia bersama Li Sungmin. Tidak ada yang mengharapkan ini. Berkeliling, Ye Junlin kembali. Masih di dalam mereka. Meskipun grup Sansing adalah putra laboratorium dewa. Tapi jalang ini juga sangat kuat, dan mereka tidak akan patuh menyerah pada laboratorium para dewa. Mereka juga diam-diam mengendalikan banyak hal di laboratorium para dewa. Ye Junlin menggunakan 3 bulan ini untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari grup Sansing dari laboratorium dewa. Dalam 3 bulan terakhir, Ye Junlin telah menyimpulkan banyak hal. Lapisan inti laboratorium dewa sama sekali tidak dapat diakses dan tidak dapat dikendalikan. Namun, juru bicara seperti Richard dan orang luar, Ye Junlin, semuanya telah menguasainya. Tentu saja, ada juga anjing seperti Sansing Group, yang telah menguasainya 9 dari 10. Oke, aku pergi. Setelah menguasai semuanya, Ye Junlin bersiap untuk pergi. Li Chengmin bertanya dengan cemas, mau kemana? Pergi bunuh beberapa orang. Ye Junlin berkata dengan tenang. Apakah kamu akan mulai? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak. Ye Junlin pergi. Tengok padatnya daftar nama di daftar tersebut. Siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu? Ini adalah sebuah masalah. Tapi Ye Junlin dengan cepat mengunci satu nama. Richard. Ini adalah nama-nama padat yang paling mempesona. Richard, kamu dan aku sudah lama menjadi lawan. Bahkan ketika aku tidak mengenalmu, kamu sudah menjadi lawanku. Sekarang aku tidak bisa menahanmu. Bunuh. Akhir. Kartu Richard diperlihatkan. Diperkirakan akan sulit untuk menggali lebih banyak laboratorium para dewa melalui dia. Jadi Ye Junlin ingin membunuhnya. Ye Junlin pergi dari Star Country dan langsung menuju War Eagle Country. Melalui intelijen grup Sansing, saya mengetahui bahwa Richard tidak keluar baru-baru ini, tetapi berada di laboratorium independennya sendiri. Meneliti eksperimen tubuh energi murni yang benar-benar dapat mendekati Su Zengji. Di pangkalan rahasia di War Eagle Country. Masalah terbesar saat ini adalah partikel energi super. Kami masih tidak dapat menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan apa yang ditemukan Su Zengji dalam waktu singkat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Su Zengji menemukan dan memperolehnya. Bahkan Ombardi bahaya besar. Mendengarkan laporan bawahannya, Richard mengerutkan kening. Tidak ada yang berjalan baik baru-baru ini. Sangat sulit untuk membuat yang unik. Tetapi Li Songkui versi low-end yang diproduksi secara ombar dihancurkan sepenuhnya oleh nenek moyang perempuan dari Tian Chefu. Ayo, aku akan kembali istirahat. Richard kembali ke kediamannya. Juga tidak jauh dari pangkalan. Ini adalah rumah pribadi. Richard adalah orang yang berhati-hati terhadap orang sesat. Untuk tempat tinggal sendiri, itu secara alami merupakan benteng teraman. Ada ombar pertahanan tingkat atas di darat, laut dan udara. Ada banyak fungsi pelarian dan penyelamatan jiwa untuk rumah dan tempat tidur. Para penjaga di kediamannya bahkan lebih menakutkan, dan tubuh ombar murni yang tersisa diatur di sisinya dan mengikuti dengan cermat. Richard berusaha memastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Dia bahkan menandai kediamannya di dalam ombardier senjata tongkat Tuhan. Siapkan penghalang untuk keselamatan Anda sendiri. Sebelum tidur, Richard tidak lupa mengajarinya. Meskipun dia yakin tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Tapi tetap periksa. Dia terlalu takut untuk mati. Sekitar pukul 10 malam. Ye Junlin datang ke daerah terpencil negara elang perang ini. Segera dia memasuki area terlarang laboratorium dewa, dan seseorang segera menghentikannya. Tunjukkan pas atau lakukan pemindaian pengenalan wajah. Ye Junlin tersenyum.
Saya datang ke sini untuk membunuh. Mengapa saya perlu pas? Bab 2112. Tidak ada. Datang untuk membunuhmu. Pembunuhan. Para penjaga yang mencegat mereka semua jatuh sebelum mereka sempat bereaksi. Dengan satu napas, semua penjaga di pos terdepan ini terbunuh. Setelah sabit dewa kematian diayunkan, itu tidak bisa berhenti. Ye Junlin memulai pembunuhan. Apakah itu pos terang atau pos gelap, semuanya menghilang satu persatu. Poin kuncinya adalah bahwa setelah kematian orang-orang ini, bahkan tidak ada pesan yang dapat dikirim. Jadi tidak ada yang tahu bahwa Ye Junlin sedang mendekati pangkalan rahasia ini. Karena tidak ada pengecualian sama sekali. Ini adalah keuntungan dari grup Sansing. Mereka menyediakan beberapa bahan mentah, atau barang uji, ke laboratorium para dewa. Jadi sedikit banyak tahu sedikit tentang markas rahasia. Karena itu, lebih mudah bagi Ye Junlin untuk masuk. 1 jam berlalu. Ratusan mil pertahanan periferal markas rahasia Richard semuanya diselesaikan oleh Ye Junlin sendirian. Ribuan orang meninggal. Tapi tidak ada gerakan. Tidak ada seorang pun di seluruh pangkalan yang tahu. Melihat pangkalan di dekatnya, Ye Junlin menunjukkan cibiran. Richard, bisakah kamu hidup malam ini? Dia ingin menghancurkan pangkalan terlebih dahulu, dan kemudian membunuh Richard. Ye Junlin dengan mudah memasuki pangkalan. Tidak ada yang tahu sama sekali. Ketika mereka datang ke area inti, semua orang menemukan bahwa seseorang yang berpakaian berbeda dari semua orang muncul. Lagi pula, di laboratorium, semua orang memakai pakaian pelindung. Tapi Ye Junlin mengenakan pakaian kasual, yang terlalu mencolok. Ratusan pasang mata beralih ke Ye Junlin. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang segera bertanya. Bukan apa-apa, ayo bunuh kamu. Begitu suara itu jatuh, Ye Junlin mulai membunuh secara langsung. Segera mayat menumpuk di lantai. Boom. Dia membunuh sambil menghancurkan, dan laboratorium pangkalan dihancurkan satu demi satu. Ye Junlin akhirnya datang ke ruang kontrol utama dan menghancurkan pangkalan setelah menyalin semua data. Boom. Pangkalan itu langsung muncul di bawah cahaya api. Ditambah beberapa zat energi super kuat juga diledakkan. Kekuatannya menakutkan, dan secara langsung mengangkat seluruh pangkalan rahasia ke langit. Awan jamur terbentuk dalam sekejap. Api yang mengerikan menyebar puluhan mil, seperti akhir dunia. Guts Lab tidak merujuk ke laboratorium, tetapi nama kode. Ini memiliki banyak basis seperti itu. Pangkalan ini diberikan kepada Richard. Status Richard sangat tinggi, jadi pangkalan ini adalah salah satu pangkalan inti. Ini adalah pukulan berat. Saat pangkalan itu diledakkan, Richard, yang tidak jauh, menerima berita. Di. Alarm keras terdengar di seluruh manor. Semua orang, termasuk Richard, terbangun. Bagaimanapun, sistem manor dan pangkalan terhubung. Ketika Ye Junlin menyalin data tadi, dia benar-benar menyalin semua data kediaman Richard. Dia segera mengirim data ke Li Chengmin. Di bawah kendali peretas top yang diatur oleh Li Chengmin, sistem seluruh manor segera lumpuh. Termasuk sistem pertahanan darat, laut dan udara, lumpuh. Di istana, Richard terbangun. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya? Tidak, seseorang menyerbu pangkalan kami dan menghancurkannya. Saat ini tidak ada yang selamat di pangkalan. Ada juga ratusan mil di luar pangkalan. Garis pertahanan dan pos terdepan semua di luar kendali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sistem manor kita juga lumpuh. Satu demi satu kabar buruk datang. Wajah Richard memucat karena ketakutan. Tanpa pertumpahan darah. Tidak, kali ini sesuatu yang besar. Pihak lain akan datang untukku. Evakuasi. Cepat. Teriak Richard. Richard,
Pesawat kita semua lumpuh dan tidak bisa diaktifkan. Ayo kita bawa pergi. Penjaga Richard hendak pergi bersamanya. Apakah Richard ingin lari? Mustahil. Terdengar suara yang familiar. Richard bergidik ketakutan. Suara yang begitu familiar. Itu masih Daxia. Bab 2113. Ye Junlin membunuh tubuh energi murni. Ye Junlin. Richard mendengarnya. Ini adalah suara Ye Junlin. Tapi apakah itu benar-benar Ye Junlin? Tapi ada terlalu banyak orang yang menyamar sebagai Ye Junlin baru-baru ini. Bahkan jika suara itu keluar, itu belum tentu dia. Mungkin organisasi Alkitab menemukannya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak tahu apakah sudah waktunya baginya untuk mempertimbangkan Ye Junlin. Pangkalan itu terbuka, dan Richard tidak tahu dan ingin lari. Evakuasi! Evakuasi! Richard memberi perintah, dan dia membawa semua orang untuk melarikan diri dari jalan rahasia. Pada saat yang sama, Richard melaporkan situasinya ke berbagai tempat di laboratorium para dewa. Dia juga siap untuk tombol penyelamatan pamungkas. Setelah situasinya tidak benar, tekan secara langsung dan minta penyelamatan terakhir dari laboratorium dewa. Mau lari? Richard. Suara itu datang lagi. Saat berikutnya, Ye Junlin menginjaknya. Bumi langsung terkoyak, dan semuanya meledak. Menampilkan penampilan penjara bawah tanah. Ternyata pangkalan itu benar-benar dilubangi. Ada jalan menuju ke segala arah di bawah, yang bisa menuju kemana saja di negara Lang Perang. Itu juga merupakan tempat rahasia pangkalan ini. Semua transportasi mereka dapat dilakukan di bawah tanah dan tidak dapat ditemukan. Tapi sekarang, di bawah kekuatan Ye Junlin, bumi benar-benar runtuh, dan ruang bawah tanah di bawahnya sepenuhnya terbuka. Cukup menakjubkan. Saya tidak bisa membayangkan tempat yang begitu besar. Ada begitu banyak gua di bawahnya. Dibutuhkan banyak uang dan sumber daya material untuk membangunnya. Ini adalah kengerian laboratorium para dewa. Ye Junlin mengunci Richard dan yang lainnya yang melarikan diri dalam sekejap. Boom. Dia berubah menjadi pengejaran kilat, dan pada saat yang sama melemparkan pukulan. Sapu ke Richard dan ratusan lainnya. Kaca. Kaca. Dengan pukulan ini, bangunan di Dungeon langsung hancur dan musnah. Richard dan langkah melarikan diri mereka juga terpaksa berhenti tiba-tiba. Siapa kamu? Tanya Richard. Tidak bisakah kamu mendengar suaraku? Ye Junlin tersenyum. Berpura-pura menjadi hantu. Kamu sama sekali bukan Ye Junlin. Ye Junlin sudah lama meninggal. Richard tentu saja tidak percaya bahwa dia. Richard memberi perintah, dan keempat badan energi murni itu segera membunuh Ye Junlin. Meskipun tubuh energi murni ditampar oleh nenek moyang perempuan Tian Chefu. Tapi berapa banyak nenek moyang perempuan yang ada di dunia? Dia satu-satunya yang muncul sekarang. Oleh karena itu, tubuh energi murni masih merupakan kekuatan tempur yang menakutkan. Yang lain masih tidak bisa memikirkan solusi. Lagi pula, Anda tidak memiliki kekuatan nenek moyang perempuan. Keempat tubuh energi murni semuanya putus asa, karena mereka tahu bahwa mereka abadi. Pihak lain tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Jadi mereka tidak perlu membela sama sekali. Hanya bekerja keras. Lagi pula tidak bisa membunuh. Boom, boom, boom. Boom. Tapi Ye Junlin menunjukkan 4 jari dalam sekejap, dan menunjuk ke-4 jari dengan kecepatan di luar batas. Pada saat ini, mereka berempat hanya merasa bahwa kesadaran mereka tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh ini. Rasa sakit. Mereka benar-benar merasakan sakitnya. Saya tidak tahu di mana rasa sakitnya, tetapi saya merasakan sakit di mana-mana. Mereka tidak memiliki tubuh, hanya kesadaran. Jadi ada rasa sakit di mana-mana, tidak tahu di mana itu. Faktanya,
Mereka berada dalam situasi yang sama dengan Li Songkui dan yang lainnya 3 bulan lalu. Hei, hei. Yang paling menakutkan adalah lubang hitam kecil muncul di mulut semua orang, dikelilingi oleh api. Ini baru saja ditunjukkan oleh Ye Junlin dengan satu jari. Setiap orang memiliki lubang kecil. Semua orang melihat ke lubang kecil tempat api menyala, dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Boom! Dalam sekejap, lubang kecil itu meledak. 4 badan energi murni langsung meledak, hancur berantakan, dan menghilang secara langsung. Energi mengerikan itu langsung hancur. 4 tubuh energi murni langsung terbunuh. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Richard tercengang. Semua orang tercengang. Bab 2114, Teknik Terlarang Sendiri. Ini. Siapa yang tahan? Ini terlalu menakutkan, bukan? Leluhur wanita Istana Tians kedua keluar. Itu langsung membunuh 4 tubuh energi murni. Siapa yang bisa membayangkan ini? Masih ada orang yang bisa melakukan hal yang sama seperti nenek moyang Tians Mansion. Langsung membunuh tubuh energi murni. Ini membuat semua orang di lab para dewa menjadi gila. Ini. Langit runtuh. Sudut mulut Ye Junlin terangkat. Faktanya, tubuh energi murni pembunuh instannya berbeda dari nenek moyang perempuan Istana Tians. Yang satu itu sangat kuat. Cukup kuat untuk mengabaikan semuanya. Aku tidak peduli kamu siapa, tampar saja. Adapun mengapa Ye Junlin dapat membunuh tubuh energi murni dalam hitungan detik. Itulah hasil retretnya. Dia mengubah dan menginovasi teknik terlarang menjadi miliknya. Apa yang baru saja Ye Junlin tunjukkan adalah teknik fingering yang tabu, yang berfokus mengumpulkan semua kekuatan dalam satu titik untuk meledak. Seketika menyebabkan kekuatan penghancur yang paling menakutkan. Hancurkan semuanya. Bahkan tubuh sekuat energi murni tidak bisa menahannya. Ye Junlin mengubahnya menjadi sesuatu yang menjadi miliknya. Dan itu hampir memiliki kekuatan teknik terlarang. Satu-satunya harga adalah bahwa menggunakan trik ini menghabiskan banyak uang. Setelah teknik terlarang ini digunakan sekali, perlu 10 hari setengah untuk pulih sebelum dapat digunakan untuk kedua kalinya. Itu secara instan mengumpulkan semua kekuatan seluruh tubuh menjadi satu ledakan, sehingga menghabiskan terlalu banyak. Bahkan jika Ye Junlin telah meningkat, dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak. Lagi pula, daya yang dikonsumsi tidak dapat diisi ulang dalam sekejap. Ini. Richard dan yang lainnya tidak pernah menyangka akan seperti ini. Ye Junlin bertekad untuk membunuh Richard hari ini. Boom. Dia langsung muncul di depan Richard. Semua orang terkejut. Richard langsung mengaktifkan armornya. Yang lain juga dengan cepat mencoba memblokir Ye Junlin. Boom. Pukulan mengerikan Ye Junlin mengenai bloker. Meledak satu persatu. Jika tubuh energi murni menghalangi, Ye Junlin harus segera menggunakan teknik tabu versinya sendiri. Satu tubuh energi murni meledak satu demi satu. Di depan Ye Junlin, itu tidak cukup untuk dilihat, tidak bisa berhenti. Sekarang Richard sangat kesal tentang satu hal, mengapa dia tidak fokus untuk menciptakan tubuh energi murni yang sangat dekat dengan Su Zengji sebelumnya. Alih-alih memproduksi massal banyak versi low profile, itu akan membunuh orang pada akhirnya. Berhenti. Semua bawahan Richard mengambil ekstasi dan bersumpah untuk menghentikan Ye Junlin. Bahkan jika Anda mempertaruhkan hidup Anda. Tapi mereka bertemu Ye Junlin yang terlalu kuat. Jatuh satu persatu. Darah berceceran. Mayat berceceran. Banyak orang berubah menjadi kabut pembelajaran dan meledak. Tubuh energi murni juga berantakan dan menghilang. Menderita. Semakin sedikit orang. Ye Junlin semakin dekat dan dekat dengan Richard. Richard semakin bingung dan terus meminta bantuan. Sangat disayangkan bahwa setiap orang dalam jarak 100 km diselesaikan oleh Ye Junlin.
Semua pesawat untuk dukungan udara tiba, tetapi mereka terganggu dan tidak berpengaruh. Peretas yang diatur oleh Li Chengmin telah ikut campur. Cepat, tim pendukung harus cepat. Richard sangat gugup hingga berkeringat. Benar-benar semakin sedikit orang di depan Anda. Dia tidak lagi ingin tahu siapa orang itu. Dia hanya ingin hidup. Pembunuhan berlanjut. Darah masih mengalir. Orang-orang jatuh satu persatu. Boom. Tubuh energi murni terakhir dipukul oleh Ye Junlin dengan satu jari dan menghilang di tempat. Selusin orang yang ditinggalkan di sisi Richard tercengang. Termasuk Li Siji dan yang lainnya. Aduh. Lari. Mereka menjerit nyaring dan semua lari. Mereka meninggalkan Richard dan semua lari. Orang-orang ini tidak bodoh ketika datang ke saat-saat kritis. Ye Junlin mengabaikan mereka. Dia akan membunuh Richard. Richard buru-buru menekan tombol penyelamatan terakhir. Hidup dan matinya bergantung pada mereka. Bab 2115. Richard membuka hak istimewa. Penyelamatan tinggi. Hehe, apakah kamu mengguncang orang? Aku tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu. Bagi Richard, Ye Junlin adalah pembunuhan yang harus dilakukan. Raja Surga tidak bisa menghentikannya untuk datang. 8 pangkalan tersebar di luar perimeter setelah Richard menggunakan penyelamatan pamungkas. Beberapa jauh di pegunungan, beberapa di bawah tanah, beberapa di laut. Sistem peluncuran 8 pangkalan diluncurkan pada saat yang sama, menyamar sebagai kesombongan yang menakutkan, dan langsung berubah menjadi 8 pita dan melesat ke langit. Pergerakan dan kekuatan peluncuran ini tidak kurang dari sebuah roket. Tapi siapa sangka bahwa 8 orang diluncurkan. Namun, mereka dilengkapi dengan mesin bertenaga kedirgantaraan, dan ada 4 mesin tingkat kedirgantaraan. Armor pertempuran karakteristik pada mereka beberapa tingkat lebih tinggi dari bahan kedirgantaraan. Oleh karena itu, ia dapat menahan mesin tenaga pesawat ulang-alik. Jika tidak maka pasti akan hancur menjadi bubuk saat dinyalakan. Satu lagi menuntut fisik seseorang harus super kuat dan mampu menahan start mesin. Kalau tidak, hanya kejutan. Saya takut daging dan darah akan terbang. Ini adalah tim penyelamat utama Lab Dewa. Penyelamatan dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah 8 orang diluncurkan, mereka terbang dengan kecepatan peluncuran roket. Itu hampir seketika ke sisi Richard. Ini adalah kasus dengan hanya 8 orang yang menghidupkan satu mesin. Tiba secara instan. Tentu saja karena jarak. Terlalu cepat tidak baik. Boom, boom. Mesin di belakang 8 orang meledak menjadi api biru, menyemburkan aliran udara yang tak tertandingi. Angin di sekitarnya mengamuk, dan gelombang udara bergulir. Boom. Mereka menyalakan mesin dan meledak ke arah Ye Junlin satu demi satu. Tujuan dari tim penyelamat ekstrim bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyelamatkan. Mereka hanya ingin membawa Richard pergi setelah mendorong Ye Junlin kembali. Adapun apa yang harus dilakukan dengan Ye Junlin, itu bukan sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Mesin di belakang 8 orang meledak menjadi hiruk-pikuk, memberi mereka kekuatan dan kecepatan tertinggi. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi. Ye Junlin meraung. Pukulan yang mendominasi terbanting, dan kekuatan tak terlihat bergemuruh dan menutupinya. Bang bang bang. 8 orang itu meledak. Menakjubkan. Semua 8 tercengang. Siapa lagi yang bisa menahan gaya awal mesin kelas kedirgantaraan? Menyalakan mesin. 8 orang berkomunikasi dengan cepat dan menyalakan perangkat mesin lain. Berdengung. Setelah 2 unit mesin dinyalakan, ada suara teredam di langit. Tanah masih bergetar, dan debu serta pasir beterbangan di langit. Boom. Kecepatan dan kekuatan 8 orang telah berlipat ganda dibandingkan dengan barusan. Apa yang mereka harapkan adalah langsung menembus Ye Junlin. Boom. Mereka masih disambut dengan pukulan.
Pukulan tak terkalahkan Ye Junlin membuat semua orang terbang lagi. Mengerikan. Ngeri. Apakah ini masih manusia? Dapat menahan gaya awal mesin aero ganda. Buka unit mesin ketiga. Armor khusus pada mereka mulai bergetar, dan tubuh mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom. Tapi hasilnya tetap sama. Percuma menghadapi pria ini. Dia masih mengalahkan kekuatan mengerikan dari mesin 3 dengan satu pukulan. Nyalakan unit mesin keempat. 8 orang itu seperti orang gila. Faktanya, perangkat di dalamnya hanya dihidupkan paling banyak 3. Karena 3 mesin dihidupkan, mereka cukup untuk membunuh siapapun dalam hitungan detik. Tidak perlu yang keempat sama sekali. Tapi, sekarang Ye Junlin terlalu kuat. Yang keempat harus dihidupkan. Keempat, mereka hanya menggunakannya dalam tahap percobaan, dan belum menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa menerimanya. Mesin keempat dihidupkan, dan keempat mesin bekerja bersama. Tanah di bawah kakinya terkoyak secara langsung, dan raungan menggelegar meledak di udara. Tubuh mereka terasa seperti akan meledak, dan armor itu akan meledak kapan saja. Mereka gila dan akan melawan Ye Junlin dengan putus asa. Bab 2116, Selamat tinggal Richard. 4 mesin adalah yang paling bisa mereka nyalakan. Juga mereka yang paling kuat. Dadada. Ada ledakan padat di langit, dan bumi masih bergetar, bahkan terkoyak. Gelombang udara di belakangnya adalah satu demi satu. Bunuh. Dengan bantuan 4 mesin, 8 orang langsung membunuh Ye Junlin. 8 orang, 8 arah. Belum lagi, kekuatan aktivasi ini saja bisa menggiling orang menjadi daging cincang. Hanya saja sudut mulut Ye Junlin yang berada di titik tengah menimbulkan senyuman. Periode retret ini sangat menginspirasinya. Dan dalam 3 bulan grup Sansing, dia tidak menganggur. Masih berjalan. Latihan dasar yang guru ajarkan padanya adalah mengejar kekuatan dan kecepatan tertinggi. Jadi dia bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hanya mengandalkan teknik kultivasi paling dasar ini, Anda bisa merajalela. Terutama retret ini mempelajari bagaimana menghadapi tubuh energi murni, sehingga ia memiliki pemahaman dan peningkatan baru. Pencarian kekuatan dan kecepatan pada saat ini membawanya ke tingkat berikutnya. Dia bahkan bekerja sama dengan banyak kekuatan dan ledakan berdasarkan satu titik. Boom, boom. Sebelum momentum dahsyat dari 8 orang tiba, Ye Junlin langsung membanting ribuan pukulan ke 8 orang. 8 orang yang jelas-jelas bergegas dengan kecepatan batas berhenti tiba-tiba, dan tubuh mereka berhenti di udara. Boom. Boom, boom. Satu demi satu ledakan terdengar, dan mesin luar angkasa di belakang mereka mulai mengeluarkan asap. Bang bang bang. Kaca. Segera, mereka meledak satu demi satu. Penghancuran perangkat mesin kedirgantaraan memberi mereka pukulan telak. Mereka benar-benar dikalahkan. Retak. Yang menakutkan adalah armor di tubuh mereka juga meledak satu persatu. Tidak bisa menghentikan kekuatan ini sama sekali. Betapa kuatnya. Baru saja, tinju di belakang Ye Junlin mengandung banyak kekuatan, yang meledak pada saat ini. Puff, puff. Akhirnya, 8 orang ini, fisik mereka yang menakutkan dipilih dengan cermat dari seluruh dunia oleh laboratorium para dewa. Tapi sekarang ada retakan sehalus jaring laba-laba. Pada akhirnya, ke-8 orang itu meledak, berubah menjadi awan darah dan menghilang. Darah panas memercik Richard kemana-mana. Meskipun dia mengenakan baju perang, itu tidak berbeda dengan tidak memakainya sama sekali. Perangkat pada orang-orang ini di depan mereka semua hancur. Miliknya seperti kertas. Richard benar-benar tercengang. Tidak pernah begitu putus asa untuk sesaat. Semua kartu hall, semua metode telah digunakan. Bahkan hak istimewa penyelamatan pamungkas digunakan.
masih tidak bisa menghentikannya. Hanya menunggu untuk mati. Meskipun laboratorium para dewa telah menerima berita, tidak peduli seberapa cepat, itu tidak akan tepat waktu untuk penyelamatan terakhir. Pria di depannya bisa membunuhnya kapan saja. Itu sudah terlambat. Siapa ini? Siapa ini? Pada awalnya, dia berpikir bahwa orang ini berpura-pura menjadi Ye Junlin, dan itu pasti organisasi Alkitab. Tapi tidak yakin sekarang. Saya merasa semakin akrab dengan orang ini. Richard bisa merasakan keinginannya untuk bunuh diri. Tidak peduli siapa kamu, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Segera pergi, dan aku akan melepaskanmu. Richard mencoba tenang dan ingin menunda waktu. Ye Junlin tersenyum. Richard, kamu benar-benar rubah tua. Ingin menunda waktu. Hehe, apakah kamu berani membunuhku? Apa kamu yakin bisa membunuhku? Apakah kamu yakin bisa menanggung akibatnya setelah membunuhku? Apakah kamu tahu harga membunuh seorang eksekutif inti lab dewa? Apakah kamu tahu kartu apa yang ada di tanganku? Richard pura-pura tenang. Ye Junlin senang dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kalau begitu aku akan membunuhnya untukmu hari ini. Bisakah aku menanggung konsekuensinya? Mata Ye Junlin memerah, dan aura pembunuhnya meroket. Dia telah bertahan untuk waktu yang sangat lama dengan Richard. Hari ini, harus membunuh. Selamat tinggal Richard. Bab 2117, Richard sudah mati. Boom. Ye Junlin meninjunya, dan baju besi di tubuh Richard hancur berantakan. Ada noda darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Richard. Richard melihat perubahan di tubuhnya dengan ngeri di wajahnya. Richard sudah lama ingin membunuhmu. Ye Junlin melihat tubuhnya meledak. Dari jarak dekat, Richard bisa melihat wajah Ye Junlin dengan jelas. Kali ini, dia percaya bahwa itu adalah Ye Junlin. Bagaimana kamu bisa hidup? Mustahil. Bagaimana mungkin? Itu kamu. Itu kamu. Richard gila. Dia ingin mengerti segalanya. Semuanya setelah itu dilakukan oleh Ye Junlin. Tapi bagaimana dia masih hidup? Hal ini lebih mengerikan daripada kematiannya. Aku masih hidup. Jika kamu ingin melawanku, di kehidupanmu selanjutnya. Begitu Ye Junlin selesai berbicara, tubuh Richard meledak. Richard sudah mati. Tubuhnya benar-benar meledak, berubah menjadi kabut darah, dan tidak ada kemungkinan untuk selamat. Juru bicara terkuat untuk laboratorium para dewa, yang hampir menghancurkan keberadaan Daxia, dipenggal hari ini. Ye Junlin menghela nafas panjang. Anak itu akhirnya mati. Setelah membunuh Richard, Ye Junlin pergi dengan cepat. Ketika pasukan laboratorium dewa tiba, ada reruntuhan di mana-mana. Ye Junlin tidak meninggalkan negara Lang Perang. Dia berbalik dan pergi ke tempat lain untuk membunuh juru bicara lain. Semalam, Ye Junlin membunuh 13 juru bicara lab dewa berturut-turut, dan juga menghancurkan lebih dari selusin pangkalan lab dewa. Seluruh kerajaan Lang Perang berada dalam kekacauan, dan lab dewa mengejar Ye Junlin kemana-mana. Tapi tetap saja tidak menyusul. Dia tidak yakin keberadaannya, dan pergi setelah membunuh orang. Apalagi orang yang membunuh adalah juru bicara, bukan tokoh kunci laboratorium dewa. Jadi sulit untuk menangkap keberadaannya. Ye Junlin pergi dari negara Lang Perang, dan berturut-turut memindahkan beberapa juru bicara di luar negara Lang Perang. Menurut daftar, Ye Junlin membunuh satu demi satu. Pembantaian masih berlangsung. Ye Junlin akan memusnahkan juru bicara ini dan membunuh mereka satu persatu. Sekarang berita telah keluar. Richard, tokoh sentral di lab para dewa, telah terbunuh. Seiring dengan basis Richard hancur, dunia terkejut. Richard adalah pria terpanas di dunia saat ini. Mimpi buruk negara dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia jatuh,
Semua orang tercengang. Berita kematian Richard tersebar di jalan-jalan dan gang-gang di negara ini. Para musuh mulai bersorak. Richard telah membawa banyak bencana lokal selama bertahun-tahun. Ada banyak orang yang ingin menyingkirkannya dan kemudian dengan cepat. Tapi tidak ada cara. Richard semakin kuat, dan statusnya di laboratorium para dewa juga semakin tinggi. Dia tidak bisa dibunuh sama sekali. Secara khusus, banyak orang tahu bahwa lab dewa memiliki hak penyelamatan yang ekstrim, dan tidak mungkin untuk membunuh mereka. Status Richard sangat tinggi, dan dia hanya selangkah lagi untuk menyentuh lapisan inti yang sebenarnya. Sekarang dia sudah mati. Itu adalah pukulan telak bagi laboratorium para dewa. Karena pangkalan tempat batu matahari diambil melukai vitalitas laboratorium para dewa. Dan sekarang Richard mati. Itu bahkan lebih melukai vitalitas. Selama bertahun-tahun, Richard terutama melakukan hal-hal di luar laboratorium para dewa. Sekarang orang yang cakap seperti itu sudah mati. Laboratorium para dewa akan menangis. Bos langsung Richard dan yang lainnya sangat marah. Itu pasti akan membalaskan dendam Richard. Ini adalah aib bagi laboratorium para dewa. Ye Junlin masih terus membunuh. Hampir 3/4 dari orang-orang dalam daftar itu terbunuh. Ye Junlin muncul di dekat Dongdao. Dan Dongdao juga memiliki juru bicara lab dewa. Tetapi pada saat ini, ekspresi Ye Junlin berubah. Dia memperhatikan bahwa seseorang telah muncul. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul. Ye Junlin benar-benar kuat. Dia benar-benar membunuh Richard, kata pihak lain sambil tersenyum. Bab 2118/18 Malaikat Gelap menghalangi jalan. Kali ini Ye Junlin tidak bertanya-tanya siapa mereka. Karena saya bertemu di negara Xiong belum lama ini. Malaikat kegelapan dari organisasi Alkitab. Ye Junlin terlalu akrab dengan nafas ini. 4 yang menghentikannya di awal. Ada orang lain yang dipimpin. Ye Junlin samar-samar menebak identitasnya. Dewa dunia bawah. Ya, kamu bisa menemukanku. Lab para dewa tidak bisa melakukannya. Ye Junlin tersenyum. Dewa dunia bawah juga tersenyum dan berkata, itu karena mereka adalah pendatang. Kita adalah pengamat, dan sudutnya berbeda. Ini benar. Ini hampir sama dengan kegelapan di bawah lampu. Sekarang Ye Junlin begitu merajalela. Masuk akal bahwa laboratorium para dewa mudah ditemukan. Tapi mereka adalah pendatang. Tetapi mereka bingung. Dia telah dipimpin oleh hidung Ye Junlin, dan telah terperangkap dalam ritme Ye Junlin untuk waktu yang lama. Susah untuk dicari. Sebaliknya, organisasi Alkitab selalu menjadi pengamat, yang setara dengan perspektif Tuhan, dan sangat mudah ditemukan. Ye Junlin bertanya langsung, lalu apa tujuanmu datang kepadaku? Begitu roh-roh jahat bertepuk tangan, Ye Junlin muncul di depan, belakang, kiri dan kanan. Semua 18 malaikat gelap ada di sini. Kali ini organisasi Alkitab mengirim semua malaikat gelap hanya untuk membawa Ye Junlin kembali. Tujuannya sangat sederhana. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kamu memenuhi syarat untuk bergabung jika kamu lulus standar organisasi Alkitab. Kali ini kami di sini untuk mengundangmu untuk bergabung. Dewa dunia bawah berkata sambil tersenyum. 18 malaikat gelap berkumpul, yaitu mereka harus membawa Ye Junlin kembali. Mereka memiliki kepercayaan diri yang misterius. Kami menyarankan Anda untuk bergabung dengan organisasi Alkitab. Anda tidak dapat melarikan diri. Jika Anda bergabung, Anda akan mendapatkan manfaat yang tidak dapat Anda bayangkan. Dewa dunia bawah tersenyum. Ye Junlin tersenyum. Aku terbiasa bebas. Dan bergabung dengan organisasimu akan membuatku tidak nyaman. Jadi, kamu tidak setuju? Tidak, aku punya syarat. Dewa dunia bawah tertegun dan tampak penasaran dengan Ye Junlin.
Sangat sederhana. Saya bisa pergi. Tetapi saya ingin menjadi bos organisasi Alkitab. Semua orang harus mendengarkan saya. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tercengang. Kapan bos? Dia datang untuk menjadi dewa kegelapan. Apa lelucon? Saat itulah semua orang bereaksi dan dimainkan oleh Ye Junlin. Ye Junlin mengucapkan selamat tinggal pada bersulang. Jangan makan dan makan anggur yang enak. Ada banyak cara kami bisa menahanmu. Roh jahat itu meraung marah. Memang ada banyak cara. Pertama, 18 malaikat kegelapan besar bergabung untuk membawanya kembali. Kedua, ada juga kartu truf Liziran. Ye Junlin memandang kerumunan dengan jijik. Benarkah? Sangat percaya diri. Dewa dunia bawah menatap Ye Junlin. Tidak ada yang lain. Selama kami melibatkan Anda cukup waktu, para penguasa laboratorium dewa saya akan berada di sini. Anda akan pergi. Apakah mungkin? Yang lain juga berkata, ya, kami akan memberi Anda kesempatan sekarang. Lihat sendiri pilihannya. Ayo, Anda pasti bisa menghentikan saya untuk sampai ke sana. Kapan? Ye Junlin mencibir. Kalau begitu cobalah. Ayo kita lakukan bersama. 18 malaikat kegelapan besar bergabung untuk menyerang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi Alkitab, 18 orang bergabung untuk menyerang. Bagaimanapun, hanya ada satu perintah dari Dewa Kegelapan, bahwa Ye Junlin kembali dengan cara apapun. Begitu 18 orang menembak, itu menghancurkan bumi. Sisi lain, di laboratorium para dewa, bos langsung Richard menerima kabar bahwa orang yang membunuh Richard berada di dekat Pulau Timur. Itu diblokir sekarang. Ayo pergi. Bos langsung Richard, orang yang bermain poker bersama, dan sejumlah besar Master Inti Lab of Gods membawa pesawat untuk pergi. Master Inti ini tidak dapat dimobilisasi oleh Richard selama hidupnya. Sekarang mereka semua akan mengikuti. Richard terus terang, itu sama sekali bukan anggota laboratorium. Apakah kita benar-benar berpikir kita bisa memprovokasinya dengan santai? Bos langsung Richard sangat marah. Dia ingin memberitahu dunia bahwa laboratorium para dewa benar-benar ada di sini. Bab 2119, Badut yang menakutkan. 18 malaikat kegelapan besar terkejut ketika mereka menembak. Dia bahkan menjerat Ye Junlin untuk sementara waktu. Ye Junlin meninju masa lalu. Tidak hanya mereka tidak berubah menjadi darah dan meledak, tetapi mereka baik-baik saja. Fisik khusus mereka mengejutkan Ye Junlin sejenak. Di antara 18 malaikat gelap adalah mantan dewa jahat. Di antara 18 orang ini, mereka dianggap yang terakhir, tetapi fisik mereka menentang langit. Itu lebih kuat dari para Master Lab dewa yang pernah saya temui sebelumnya. Tidak bisa terluka sama sekali. Keanehan. Bahkan Ye Junlin memikirkan apa yang terjadi. Orang-orang ini aneh. Tapi sekarang bukan waktunya bagi Ye Junlin untuk berpikir. Dia harus segera menyelesaikan semua yang ada di depannya dan pergi. Kalau tidak, ketika Master Inti Lab Dewa tiba, akan sulit baginya untuk pergi. Bahkan tidak bisa pergi. Ye Junlin segera meningkatkan serangannya, dan Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya melihatnya. Jangan biarkan dia pergi. Dia ingin lari. 18 malaikat kegelapan besar mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama. Tampaknya setiap orang adalah individu, tetapi ada hubungan samar di antara mereka, dan 18 orang adalah satu kesatuan. Ye Junlin terjebak dengan erat. Jangan biarkan dia kabur. Melihat Ye Junlin terjebak, Evil God of Underworld mencibir, apakah Ye Junlin sudah mengambil keputusan? Tidak akan lama sebelum orang-orang dari God's Lab akan tiba. Pada saat itu, kamu benar-benar tidak akan bisa untuk melarikan diri. Sekarang, apakah kamu masih memilih untuk melawan kami? Dalam pandangan mereka,
Ye Junlin hanya memiliki dua pilihan. Pertama, terjerat oleh mereka dan tunggu sampai para ahli dari lab dewa tiba. Kedua, berjanji untuk bergabung dengan organisasi Alkitabiah dan pergi bersama mereka. Ye Junlin senang, hanya kalian yang bisa menghentikanku. Suara itu jatuh begitu saja. Seluruh kepribadian Ye Junlin berubah tiba-tiba. Bas. Suara gemetar yang menakutkan datang dari sampingnya. 18 malaikat kegelapan besar tidak bisa tidak terkejut. Merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi. Teriak Ye Junlin. Meledak dengan energi. Boom. Dengan suara yang menggelegar, dunia digerogoti, seolah-olah kiamat. Awan jamur yang mengerikan meledak. Gunung dan sungai bergetar. Gelombang tinggi ratusan meter di atas laut naik. Gunung-gunung tidak jauh yang sensasional satu demi satu dan meledak. Kekuatan mengerikan memaksa 18 malaikat gelap untuk mundur. Kombinasi keterampilan apapun tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Dewa dunia bawah dan 18 orang lainnya memiliki kejutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Ini terlalu kuat. Ye Junlin segera pergi setelah memaksa kembali 18 orang. Dia tidak berpikir untuk membunuh 18 orang sekaligus. 18 orang ini aneh dan kuat. Sekarang pergi saja dulu. Tidak bisa melepaskannya. Teriak Dewa Dunia Bawah. Ini adalah pekerjaan mereka. Harus dilakukan. Ye Junlin tidak boleh melarikan diri. 18 orang mengejar Ye Junlin seperti orang gila. Tapi gerakan tuannya hanya butuh sepersekian detik. Saat Ye Junlin memaksa mereka kembali, dia mendapatkan ruang untuk melarikan diri. Mereka masih selangkah di belakang. Sial. Orang-orang itu marah. Tapi tetap tidak bisa mengejar. Dia hanya bisa melihat Ye Junlin pergi. Di luar pandangan. Ye Junlin juga berpikir dia menyingkirkannya. Boom. Tapi aliran udara yang mengerikan menghantamnya. Boom. Ye Junlin hancur dengan pukulan. Seluruh orang terhuyung mundur beberapa langkah. Sangat kuat. Tidak hanya dia diblokir, dia juga diblokir. 18 malaikat kegelapan besar juga tercengang. Seseorang mengambil tindakan dan menghentikan Ye Junlin. Siapa ini? Pasti Master Lab Dewa. Tapi itu datang terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Kali ini, Ye Junlin tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi mereka juga tidak. Kali ini, itu benar-benar terkena mata laboratorium para dewa. Mau pergi? Mustahil. Tawa serak dan tak terkendali datang. Seorang pria muncul bermain poker joker. Seluruh orang juga berpakaian seperti badut. Kelihatannya lucu, tetapi sebenarnya semua orang merasakan semacam kengerian. Tepat ketika dia memaksa Ye Junlin kembali dengan satu pukulan, dia sudah membayangkan betapa kuatnya itu. Bab 2120, Badut Hebat. Dia memiliki gelar di laboratorium para dewa, Raja Badut. Dia berada di level yang sama dengan atasan langsung Richard. Untuk bisa mendapatkan pijakan di lapisan inti di laboratorium para dewa, dia mengandalkan kekuatan. Pesawat laboratorium para dewa telah secepat kilat. Tapi Kaisar Badut datang ke sini lebih dulu dan menghentikan Ye Junlin. Suasana berbahaya. Aura berbahaya yang memancar darinya membuat semua wajah 18 malaikat kegelapan besar berubah drastis. Ekspresi Ye Junlin berubah. Orang ini berbahaya. Karena Anda tidak bisa merasakan keberadaannya, darah, dan nafasnya. Tapi lawan yang sangat kuat. Ye Junlin menyukainya. Boom. Tiba-tiba Kaisar Badut mulai. Bumi bergetar, dan langit bergemuruh. Tetapi orang lain menghilang dari layar dalam sekejap. Bahkan tidak bisa menangkap afterimage. Kaisar Badut muncul di depan Ye Junlin dalam sekejap. Dan napas panas sepertinya membuat Ye Junlin terbakar. Retak. Suara renyah membuat dunia pucat. Kaisar Badut meraih tenggorokan Ye Junlin.
Dalam sekejap, Ye Junlin merasakan tekanan dari gunung yang megah. Tubuhnya ditekuk tiba-tiba. Seolah-olah Raja Badut akan menekannya ke tanah. Ye Junlin dengan cepat meraih lengannya dan mencoba melepaskan diri. Dapat ditekan kembali oleh Kaisar Badut, dan langsung menarik beberapa ratus meter. Ada retakan beberapa meter di bawah kaki. Setelah pengembalian dana berlanjut, ketika Kaisar Badut menembak, itu menghancurkan bumi. Ye Junlin sebenarnya ditembaki. Ini luar biasa. Karena selama ini, Ye Junlin telah membantai para master utama laboratorium dewa. Apa yang kita lakukan sekarang? 18 malaikat gelap saling memandang. Dewa dunia bawah berkata dengan dingin, tugas yang diberikan oleh Dewa Kegelapan kepada kita adalah untuk membawanya kembali. Mari kita bantu dia bersama-sama. Dewa Kegelapan Besar ke-18 segera menembak badut itu. Baik Ye Junlin dan Joker Agung memperhatikan gerakan 18 malaikat kegelapan. Pergi. Aku tidak butuh bantuanmu. Teriak Ye Junlin. Kekuatan tak tertandingi meletus lagi. Gunung dan sungai yang bergerak. Itu adalah langkah Ye Junlin barusan karena dia memukul mundur 18 malaikat gelap. Itu juga Ye Junlin yang menggunakan teknik tabu untuk berinovasi menjadi triknya sendiri. Pada saat ini, dia menggunakannya lagi. Bang! Kekuatan yang menakutkan mendorong Kaisar Badut pergi. Terkejut. Mata Kaisar Badut juga penuh kejutan. Dia tidak pernah menyangka akan dikejutkan oleh Ye Junlin. Bahkan, kedua belah pihak terkejut. Ini juga pertama kalinya Ye Junlin bertemu lawan seperti Joker Agung, yang akan membuatnya sangat malu. Benar-benar yang pertama. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Badut besar memperingatkan ketika dia melihat 18 malaikat kegelapan besar. Langsung membunuh Ye Junlin. Boom! Kaisar Badut melemparkan pukulan, yang tidak berbahaya, tetapi mengejutkan dunia. Ye Junlin juga meninju. Bang! Kedua tinju itu saling menghantam. Rasanya seperti dua bintang bertabrakan. Pada saat ini, semua orang merasakan ketidakseimbangan spasial. Seolah-olah piring di bawah kakinya telah bergeser secara tiba-tiba. Air lautnya bahkan lebih mendidih, seperti mendidih. Pulau besar di dekat Dongdao ini akan segera tenggelam. Kekuatan kedua pukulan itu sangat menakutkan. Semua orang akan terpana. Saya tidak berharap satu sama lain menjadi begitu kuat. Mereka benar-benar mencapai titik di mana mereka saling membenturkan. Kita harus mengambil tindakan saat ini. Jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Saran Dewa Dunia Bawah. Tetapi pada saat ini, pasukan laboratorium Dewa tiba. Sebuah pesawat super tiba. Tim yang dipimpin oleh Bos Richard datang. Dikelilingi dengan ketat di sini. Ini adalah kasus terburuk, dan laboratorium para dewa telah datang. Ye Junlin tidak akan lagi memiliki kesempatan. Kecuali Anda membunuhnya. Namun lawan yang dihadapinya kali ini setidaknya satu level lebih tinggi dari seri Richard. Hanya Joker King yang bisa merasakannya. Bersambung.